Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hadi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa midaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para hujjaj, para asatid, para sesepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken lan kula hormati. Sedaya mawon bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken lan kula hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang barokah, di waktu yang istijabah, dimudahkan untuk menghadiri majelisul ilmi. Berkah kita istiqamah di majelis ini, Allah akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan lebih kita diberikan kesempatan untuk bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk haji dan umrah, dan diberikan kesempatan untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sederenge sareng-sareng maos niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hissa alal istimsaki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wal amali bihima. Allahumma rzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Allahumma ahyina alal islami was sunnah wa tawaffana alal imani wa taubah. Annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yarda wa yatub wa yuhassilul madlub. Al-Fatihah. Iya, benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitab Safinatun Najah. Ilan qol, sampai pada pembahasan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ya, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Biasanya wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin takawawune. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin atau khatamin nabiyyin. Bisa dibaca khatam, bisa dibaca khatim. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas. Berikut juga dengan pembahasan wa sallallahu wa sallama. Perlu kita ketahui biasanya wong keter wasallamane gue keter. Ya. Kalau wasalla wasallama, fi'il madi dengan fi'il madi. Yusalli wa yusallim, fi'il mudhari dengan fi'il mudhari. Kemudian wasalli wasallim, fi'il amr ketemu dengan fi'il amr. Masdar sholatan wasalaman. Ya, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallim. Ya salah berarti. Karena tadi menggunakan wasalla berarti wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian sampai pada pembahasan wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya kata saya setahun tembe wa alihi wa sahbihi ajma'in itu sampai pada pembahasan wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi aluhu sallallahu alaihi wasallam humul mu'minuna min bani Hashim wal Muttalib. Qalahul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang dikatakan alun Nabi, keluarga Nabi, aluhu keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikatakan keluarganya Nabi? Humul mu'minun, mereka orang-orang yang beriman. Min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Bani niku keturunan. Bani Hashim berarti keturunannya Hashim. Wal Muttalib, dan Bani Muttalib keturunannya Muttalib. Abdul Muttalib. Ada Abu Talib, ada Abdul Muttalib. Ya, maka Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Abu Talib adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa tentang sedikit Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Mekah diserang oleh Abraham. Ya, bisanya Mekah diserang karena pada waktu itu kerajaan yang terbesar ada di Yaman, yaitu Abraham. Tidak terima. Oh, di sini ada kerajaan yang terbesarnya di sini kok ibarat saniki niku ya Jakarta lah. Ya, pusatnya di sana. Lah wong Jakarta
Katakanlah contoh ana Monas kok sing diparani nang Tegal sing ana tuku poci mamane seperti itu. Ya. Sehingga Abraham ini hasud, wah, kok yang diziarahi Mekah yang tandus padang pasir yang ada hanya kotakan hitam. Ya, menurut mereka kotakan hitam, yaitu Ka'bah. Akhirnya Abraham ini membuat tandingan, bikinlah wis tang kaya kowe gawe sing luwih apik. Ya, bikin yang lebih baik, yang lebih bagus. Tapi ternyata ora payu. Nggih, sing gelem merek belaka. Sampai akhirnya ada penindasan, semua masyarakatnya harus melakukan seperti yang dilakukan di Mekah. Ya arane penindasan, terpaksa, nggih. Terpaksa. Ya kadang rame, kadang orang. Kalau Ka'bah itu kan hampir dari zaman dahulu rame terus, nggak pernah sepi. Kota hidup. Ya mau malam mau pagi itu dari dulu itu kota hidup. Tidak pernah sepi. Sehingga wah, saya bikin tandingan pun tidak laku. Sudah hancurkan saja yang di sana itu. Ya. Ketika mau dihancurkan dengan pasukan gajah yang gagah, yang pemberani, yang hebat, dan dikenal pada waktu itu pasukan yang pertama kali menggunakan gajah Abraham. Apa yang terjadi? Dipanggil semua harta orang Mekah dirampas. Siapa pemimpin yang punya Ka'bah ini? Siapa pemimpinnya? Akhirnya dipanggillah kibar Quraisy, yaitu Abdul Muttalib. Dipanggil. Kamu pemimpin Quraisy, pemimpin Ka'bah ini? Iya. Apa yang kamu inginkan? Ya karena pemimpin. Pemimpin biasanya ya melindungi. Atau mungkin ngejak sekalian, perang sekalian aja. Ya, karena pasukan ribuan yang sudah disiapkan, waduh ini nggak mungkin menyerang ini. Ya akhirnya Abdul Muttalib, ya sudah gini saja. Yang saya inginkan, semua ternak saya, onta, kambing saya, dan semua ternak milik orang Mekah ini kembalikan semua. Lah terus itu Ka'bahnya mau hancurkan, silakan hancurkan. Sehingga Abdul Muttalib mengatakan, ana Rabbul An'am, wallahu Rabbul Ka'bah. Saya pemilik binatang ternak ini, sedangkan Ka'bah pemiliknya adalah Allah. Silakan. Itu bukan milik saya, itu milik Allah Tuhannya. Milik Allah, silahkan kamu. Ya, sehingga akhirnya ya sudah, permintaan ini diindahkan, dibagikan semua rampasan itu, semuanya pada menyingkir dan menyaksikan. Ya, menyaksikan. Makanya turun ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sini menggunakan tidakkah kamu melihat kejadian ashabul fil, ya mereka yang memerang, mereka pasukan gajah. Jadi orang-orang Quraisy itu semuanya itu menyaksikan, ya menyaksikan betapa kehebatan Ka'bah itu dilindungi oleh Allah. Melihat keajaiban. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
arsala alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka ka'asfin ma'kul. Asfin itu seperti bubur. Ya, sing bisa dipangan wis. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilempar batu dari sijil kemudian dilemparkan dari atas tembus ke bawah, bukan hanya tembus saja tapi meleleh. Kayak bubur. Ya, wis ora katon bahasane wis ora katon maning menungsane wis ora katon maning binatangnya. Padahal mereka itu menggunakan baju zirah yang hebat sekali. Baju perang terbuat dari besi meleleh. Niki Abdul Muthalib. Saya pemilik binatang ternak ini, sedangkan Ka'bah pemiliknya adalah Allah. Allah pemilik Ka'bah. Ini cerita sedikit dari Abdul Muthalib. Ya, mereka alun Nabi. Siapa alun Nabi? Keluarga Nabi. Mereka orang-orang yang beriman dari keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muttalib. Qalahul Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang telah mengatakannya yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu an. Mereka orang-orang yang beriman. Jadi kalau mamanya ada Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib tidak beriman waktu itu, maka tidak dianggap keluar. Disebutkan keterangan yang lain juga, alun Nabi, siapa keluarga Nabi itu? Humul mu'minuna taqiyun. Mereka orang-orang yang beriman yang bertakwa. Ya, ini definisi yang luas secara global. Maka orang-orang yang beriman yang bertakwa itu juga dianggap alun Nabi. Secara spesifik ya ini Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, maka yang sekarang ini kita kenal dan disetujui oleh para ulama kita terdahulu, yaitu para habaib. Bukannya ana wong sing ora percaya wis pambelih bae. Nggih, mun ana wong sing ora percaya wis pambelih bae. Mangkane kula lan panjenengan ngaji. Ya, wong-wong dhisit ulama-ulama terdahulu kita itu hakul yakin, mereka sangat menghormati karena mereka tahu betul dan mereka betul-betul menjaga nasab. Coba jenengan wis apale sampai pira ulin, apale sampean? Sampai canggah napa sampai pundi? Ya, ora apal. Ini kan berarti bentuk dari penjagaan. Ini bentuk dari penjagaan. Karena saiki wong pengennya dimuliakan. Akhirnya pada ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Sebenarnya ini predikat yang sangat berat. Ya, ini predikat yang sangat berat. Sampean ditundang haji, wah, berat. Berarti ya butuh memegang, ya, benar-benar berpedoman, wis ditundang kaji, otomatis ya wis cara bahasanya mbiyen durung kaji pokok kan wis kaji ya ora pokok, cara bahasanya kan kayak kutus bener jaga muruahnya, harga diri ini. Itu seperti itu. Begitu juga ketika sampean dipanggil dengan gelarnya, dipanggil sebagai profesor, dipanggil dengan titelnya, kemudian sampean tidak sesuai dengan titel itu, kan malu. Ya,
Begitu juga dengan sekarang. Zaman yang kulo alit tak kayak ngelaka sing diundang Gus-gus mboten enten. Nggih sing wetan, akeh sing mondok wetan, akhirnya anaknya kiai ning Tegal diundange Gus melu-melu. Ya, Gus gue kan generasi ulama salaf. Ketika sudah dipanggil seperti itu kan seharusnya itu menjadi beban moral ya. Loh anaknya kiai kok kayak gue, loh anaknya ustadz kok kayak gue. Paling orang loh ustadz kok kayak gue perilakunya. Ini beban moral berat. Nggih. Seperti mengimami. Ngimami gue juga berat. Wong ngimami gue orang sembarang wong ngimami. Dan ngimami itu bukan sebagai bahasanya pencapaian. Bukan sebagai gelar, wong tang ngimami berarti mulia, tidak. Itu sebagai beban. Ya, atang milih orang ngimami itu rasa ngimami. Kalau kadang saya pengen ngimami, tang usilaka imami itu pengen ngimami. Tadi sudah nemen orang komat-komat. Sampai akhirnya nggih kula rumiyin tembe mondok niku kamare masjid tang wis komat. Kecuali engko tang suwe nemen tadi 15 menit lah ka komat tembe mari masjid. Sing akhirnya kula didadekaken dijadwalaken ngimami. Ya wis jadwalna ya wis kudu nggih. Wis kudu. Mamane miki mahribe juga tak kenteni lah kasih mami soalnya biasanya kula wiridan tengah wiridan mriki. Suwe nemen lah. Akhirnya kula mari masjid yang imam. Ngatos niku. Ini tanggung jawab yang berat. Bukan hanya sekedar wong ngaku-ngaku tapi kok ora pantes. Ya, beban moralnya itu luar biasa. Wong saiki pada pengen ditundange dengan kehormatannya, dengan titelnya, tapi mungkin perilakunya tidak sesuai, ini kan tidak cocok. Mana itu berat. Kayak ngimami gue berat. Ya, di sebagian tempat imam gue sebagai pencapaian, sebagai akhirnya rebutan sing imami. Nah, ya, kok rebutan. Mari mesti thayyibah mana. Maka wong imami gue siji menanggung makmum. Sah atau batalnya itu tergantung imam. Nanggung ditanggung. Sing arane nanggung kan berat. Ane imam niku ya andai kata siapa yang harus jadi imam, maka yang pertama adalah orang yang paling tahu ilmu agama. Tafaqquh fiddin. Afqahun nas fiddin. Wong sing paling ngerti memahami ilmu agama. Seumpamane ana wong loro padha bae alime, padha bae alim, padha bae pintere. Ya, maca kitab hebat-hebat kabeh. Sijine Mu'in I'anah Minhaj wis hatam kabeh. Sijine ya padha bae alime. Terus siapa yang dipilih jadi imam? Kedua itu yang paling soleh. Sing paling soleh endi? Sing paling warok, sing paling zuhud endi? Yang paling menjaga muruah itu mana? Ini kesolehannya diukur. Oh, sing luwih soleh si kaya si A ya berarti sing A kaya sing imam. Sumpamane jebule pada bae, oh pada bae soleh, iki warok zuhud sijine ya warok zuhud masyaallah. Menjaga sekali muruahnya, marwahnya dijaga sekali. Maring dindi, bacinan ini dan itu segala macamnya, ngomongnya selalu bagus. Ya, berbicaranya selalu memberikan manfaat. Perilakunya selalu memberikan maslahat. Sama-sama solehnya.
Maka ketiga yang dipilih yang paling fasih bacaan Qur'annya. Ini sing paling fasih bacaan Qur'annya. Oh, sing paling fasih kan jebule sing B, ya wis sing B dadi imam. Nggih. Seumpamanya sama-sama fasihnya, sama-sama suaranya juga sama-sama enaknya. Maka apa yang dipilih? Pada baik fasih. Suaranya pada baik enak. Maka dipilih mana yang lebih bijaksana. Ini sing luwih bijaksana. Dudu sing luwih tua, sing luwih bijaksana. Pada baik bijaksanane. Ada tahapan demi tahapan itu ada, ini kan sudah pernah saya bahas. Ya, sampai pada tahapan good looking, cara bahasa saya gini ya. Sing ganteng, sing luwih ganteng endi kae ya. Sing terakhir tapi ya gue terakhir. Kemudian di dalam hadis itu kenapa yang terakhir itu siapa yang paling disukai oleh orang itu? Siapa yang paling disukai sama orang-orang? Yang paling disukai ki patepe alime, patepe soleh, patepe zuhud warana ini dan itu, patepe suaranya enaknya, patepe good lookingnya, mamat patepe gantengnya. Terus sing paling disenangi masyarakat di kayongin kiye, soalnya sing sijine sing kiye bergaul sing sijine orang patia, sing paling disenangi ini mamanya. Maka yang jadi imam adalah orang yang paling disenangi oleh masyarakat. Nah, di hadisnya itu kan ada tiga yang tidak diterima oleh Allah. Salah satu layakulullah diantaranya seorang itu ngimami wana sulahu karihun. Ya, saya lupa teksnya itu intinya. Dan orang-orang itu ngimami, dia maju di hadapan orang-orang, tapi orang-orang itu benci kepada dia. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini apa namanya tadi, penyebutan ya, sekarang itu banyak wong sing pengen dimuliakan. Padahal ketika kamu dimuliakan, maka bebannya semakin berat. Berarti kamu benar-benar harus menunjukkan kalau kamu dimuliakan dan kamu pantas dimuliakan. Ya, bukan itu suatu kehormatan puncak ini dan itu, tidak. Justru semakin terkenal, semakin banyak orang yang menghormati, ya semakin sulit. Itu alun Nabi, ya, keluarga Nabi yang sampai sekarang kita kenal dengan para habaib. Wong saiki sing ora seneng ya wis membeli. Ya, penting sampean ya tetap menghormati. Kemudian wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Humul ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ardi fi hayatihi ba'da nubuwwah. Dan sahabat-sahabatnya Nabi, siapa sahabat-sahabat Nabi? Mereka yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman fil ardi, di bumi ini. Fi hayatihi, dalam kehidupannya, ba'da nubuwah, setelah kenabian. Artinya orang yang dianggap sahabat Nabi, mereka yang pernah berkumpul dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi sampai akhir hayatnya. Ya, makanya sini fi hayatihi ba'da nubuwah, sampai akhir hayatnya. Sampai Nabi nggak ada pun dia masih iman. Jadi mamanya ada
orang itu beriman, pernah ketemu Nabi, tapi ternyata murtad. Setelah Nabi tidak ada, murtad, kembali lagi ke agama dulunya. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Ya. Atau bertemu dengan Nabi, sering bertemu dengan Nabi, berjumpa, duduk bareng, diskusi, tapi tidak pernah beriman. Maka juga tidak bisa dikatakan sahabat Nabi. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab sering bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Begitu juga yang beriman ketika adanya Nabi, kemudian ketika Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah meninggal, mereka pun kembali murtad. Itu kan banyak, ya. Makanya zaman pas Nabi meninggal itu yang murtad lagi itu banyak. Di antaranya itu Sayyidina Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang murtad dan orang yang meninggalkan sholat dan orang yang tidak mau membayar zakat. Itu kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mempertahankan. Zamannya Sayyidina Umar baru pelebaran. Ya, setelah pelebaran Sayyidina Utsman baru menyusun strategi pemerintahan, manajemen. Kemudian ketika Sayyidina Ali baru penyebaran ilmu. Semua punya peran masing-masing. Itu wasahbi. Wa'lam anna sahba fil asli ismu jam'in li sahibin wa huwa lughatan man bainaka wa bainahu mudakhalah. Wastilahan at-tabi'u li ghairihi al-akhidhu bi madhhabihi ka ashab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wal muraduna as-sahabiyyu kama alimta. Ya. Sahabat, kalau bahasa kita itu sahabat itu sahabat. Man bainaka wa bainahu mudakhalah. Orang yang antaramu dan antara orang itu mudakhalah. Ada keterikatan. Ya, ada keterikatan. Secara istilah at-tabi' li ghairi, orang yang mengikuti kepada orang lain. Itu orang yang mengambil madhabnya seperti sahabat Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Tapi yang dimaksud di sini yaitu sahabat kama alimta yang telah kamu ketahui, yaitu siapa yang dimaksud sahabat di sini? Mereka yang berkumpul dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi sampai akhir hayat. Ada di zaman Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa kepada Nabi. Ini juga tidak bisa dikatakan sahabat, seperti Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni itu hidup pada zaman Nabi, tapi hidup pada zaman Nabi, tapi beliau itu tidak berjumpa dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi, iman kepada Nabi, hanya saja beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya Uwais Al-Qarni itu dinamakan Kibarut Tabi'in, pembesarnya tabi'in. Andai saja Uwais Al-Qarni waktu itu berjumpa dengan Nabi, maka Uwais Al-Qarni disebut sahabat. Uripe zamannya Nabi, iman maring Kanjeng Nabi, tapi orang pernah ketemu Kanjeng Nabi.
Ya, maka dikategorikan sebagai tabi'in walaupun uripe pada zaman Nabi. Wa iddatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatihi, dan jumlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari meninggalnya Nabi mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. 124.000. Ya, ketika Nabi wafat, sahabat Nabi pada waktu itu jumlahnya 124.000. Sudah banyak sekali. Qalahu Abu Zur'ah, ini pendapatnya Abu Zur'ah. Wastashkalahu Zain al-Iraqi wa qala Rafi wa isnadu jayyid wa sittuna alfan. Ya. Menurut Zain al-Iraqi dan juga menurut Imam Ar-Rafi'i, dan ini sanadnya juga bagus, yaitu jumlahnya bukan 124.000 tapi 160.000. Ya, makanya di sini waqalahu Rafi wa isnadu jayyid wasittuna alfan, mi'atun wasittuna alfan, bukan mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. Ya, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 160.000. Wa akhiru sahabat mautan, dan akhir sahabat yang paling terakhir meninggal yaitu Abu Tufail Amir bin Wasilah al-Laitsi, fa innahu mata sanah mi'atin minal hijrah. Sahabat sing paling terakhir meninggal berarti umurnya dawa nemen. Ya, namanya sinten Abu Tufail Amir bin Wasilah, bangsane Al-Laitsi. Sini juga ada pendapat yang lain, ada yang mengatakan Sariyah. Ya, ada yang mengatakan Sariyah. Wa innahu mata sanah mi'atin minal hijrah, meninggal pada tahun 100 Hijriah. Wa kulluhum udulun, semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu adil. Makanya tidak ada makom terbesar adalah sahabat. Nggih. Cara saniki wali kutub, wali sing paling hebat tetap kalah karo sahabat. Sahabat itu orang-orang terpilih. Andai kata kita dipilih sebagai orang yang terbaik, mungkin kita dihidupkan di zaman Nabi. Kalau kita dipilih orang-orang yang terbaik, pasti kita akan dihidupkan pada zamannya, eranya Kanjeng Nabi. Dan ini juga sudah dikatakan oleh Rasul, khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya kurun adalah kurunku. Sebaik-baiknya era adalah eraku. Tsumalladzina yalunahum, kemudian era setelahnya. Semakin mana semakin kurang kualitasnya. Ya. Jangan pikir kita ada di zaman sekarang ini 2025 adalah zaman yang tercanggih. Dulu itu sudah pernah ada kecanggihan. Ya, luwih hebat maning teknologine. Luwih hebat maning. Kalau kita melihat sejarah-sejarah dulu itu lebih canggih lagi, luwih hebat maning. Nah, itu di era siapa kita nggak tahu. Kemudian kan karena ya geopolitik, wah ada penemuan-penemuan. Nanti kalau seumpamanya dulu zamannya Nikola Tesla itu mau membuat, dia mengatakan semua yang ada di dalam kehidupan ini semuanya adalah energi. Jadi dia itu membuat semacam aliran listrik energi yang bisa menerangi mungkin satu dunia tanpa kabel. Coba bayangkan.
Nah, saya kan anak kabel. Ya ini coba tanpa kabel. Nah, kalau energi itu berjalan, insya Allah berarti semuanya nanti menggunakan energi listrik semuanya. Motor, mobil nggunakan listrik, dan mobil listrik, motor listrik itu zaman dulu juga sudah ada. Itu kalau kita mau melihat zaman dahulu. Nam wa alam anna sahba fil asli ya. Kemudian wa iddatu sahab. Ya. Wa kulluhum udul, semua sahabat adalah udul, adil. Ashabi kan nujum, kata Kanjeng Nabi, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Kamu mengikuti yang mana pasti kamu mendapatkan petunjuk. Ya. Karena bintang itu terang. Kita tinggal mengikuti yang mana pasti kita akan mendapatkan petunjuk. Dan dulu orang-orang menggunakan arah itu menggunakan bintang. Wa afdaluhum, dan paling afdolnya para sahabat yaitu al-asyratu mubasyirina bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan masuknya surga. Jadi ada 10 sahabat yang sudah mendapat kabar gembira masuk surga. Ya, kalau kita membaca Mudoriyah, insya Allah kita tahu. Tsumma ridha an Abi Bakrin khalifatihi. Terus apa yang kelima? Tsumma ridha an Abi Bakrin khalifatihi. Ya, kemudian Sa'dun Sa'id bin Aufin Talhatun wa Abu Bedatin wa Zubairun Sadatun Huraru. Nah itu dari mulai Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Sa'ad bin Abil Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Abdurrahman bin Sa'dun Sa'id bin Aufin Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun wa Hamzatun wa Kadal Abbas Sayyiduna wa Najluhul Habru Manzalat bihil biharu wal alu wa sabu wal asba'u qatibatan majanna lailu dayaji au badas sahab. Ya, ikuti sholawat Mudoriyah. Ini ada pada halaman 56. Nggih, kula rumiyin diparingi amalan setiap dalu pokoknya mantun isaniku tawasul maring 10 sahabat niki al-asyratul mubasyirina bil jannah. Ya, Al-Fatihah maring Kanjeng Nabi, kemudian semula ruhi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib, kemudian wa Sa'ad bin Abil Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Talha bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa Abdurrahman bin Auf. Al-Fatihah. Bagus nih. Ya, niki tawasul. Muga-muga sampean kok bisa ngamalaken niki. Setelah Isya, nggih, kula rumiyin diparingi amalan terus. Fadilahe napa fadilahe macem-macem. Wis tang sampean istiqomah insyaallah sampean kepepet ya. Nggih digampangaken kali Gusti Allah. Kemudian wa afdalul asyrah, sahabat yang paling afdal dari 10 tadi itu yaitu humul khulafaur rasyidun. Mereka adalah para khalifah ar-rasyidun. Wa humul arba'atul awwalun, yaitu 4 yang pertama. Tartibuhum fil afdaliyah, dan yang paling afdal secara susunannya di dalam kekhalifahannya itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Ya, dari 10 sahabat itu yang paling afdal adalah 4 sahabat yang kita kenal dengan khulafaur rasyidun.
Nah, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Fa awwalu man tawalla al-khilafah ba'da ma qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu an bi ikhtibaril muhajirin wal ansor. Maka pertama kali yang memegang khilafah, khalifah, pemimpin setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bi ikhtiyaril muhajirin wal ansor. Dengan pilihannya orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Wala bitha fiha sittina wa thalathata asyurin wa asyra layalin. Dan Sayyidina Abu Bakar itu memegang kepemimpinan selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Ya, Sayyidina Abu Bakar ketika memimpin hanya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Cuma 2 tahun 3 bulan. Wa tufiya wa ibnu 30 wa 60 sanah. Dan Sayyidina Abu Bakar itu meninggal ketika beliau berumur 63 tahun. Wa ibnu 30 wa 60 sanah. Beliau meninggal ketika umurnya 63 tahun. Ya, pada karo Kanjeng Nabi. Kan Sayyidina Abu Bakar karo Kanjeng Nabi kaceke 2 tahun. Luwih tua Kanjeng Nabi. Berarti ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar umurnya 61. Ya, kemudian memimpin selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kemudian setelahnya Sayyidina Umar bin Khattab, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma al-haqqa haqqa rasulika wa al-batil batila rasulina istinaba. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana min sadil hal ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana muhawwilal ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata wa la rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wal walidina wa ighfir lana walidina warhamhum ya rabbi bil musafa pada maqsidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin bil qabul bi sirril Fatihah. Sanging kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.